adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng yang ada di rumah. Kebahagiaan terbesar kita pada hari Minggu ini karena Tuhan masih memberikan kesehatan pada kita, kesempatan pada kita untuk boleh beribadah walau di rumah saja. Tentu kita sangat kangen, rindu sama teman-teman, sama guru-guru sekolah minggu. Terlebih rindu datang ke gereja, rindu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Ya kan kakak-kakak? Iya Ina. Gak apa-apa, kita harus tetap semangat walau kita beribadah di rumah. Tuhan tetap sayang pada kita. Mari kita sapa teman-teman kita yang ada di rumah dengan menyanyikan lagu Apa Kabar. Semua bangkit berdiri. Putar, cari yang lain. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari siapkan bukunya, siapkan Alkitabnya, dan saatnya kita untuk berdoa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha kuasa, maha baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, berkat kesehatan yang Tuhan berikan. Hingga pada pagi hari ini kami mau memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, berkatilah kami anak-anak-Mu ini, dan biarlah pujian syukur kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita mulai ibadah kita dengan buku ND Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 tambah 2. Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, hai sujud menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerelaan.
silakan bangkit berdiri supaya kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang disayangi Tuhan, mari kita angkat pujian dengan sayang-sayang disayang Tuhan. Sekarang kita tita ya. Sekarang minggu kita saat ini yaitu tita yang keempat. Siapa dari antara anak-anak sekolah minggu yang masih mengingat tita keempat? Bagus. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sekali lagi Inang mau ingatkan supaya anak-anak sekolah minggu tetap harus menghafal hukum Taurat. Itu marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tetap kita puji Tuhan dengan dari lagu buku Ende nomor 366 ayat 1+4. Oleh Yesus Tuhaki. Lanjutkan dengan ayat hafalan. Masih ingat ayat hafalannya kan? Nah, minggu ini ayat hafalan kita dari 1 Tawarik 22.
ayat 18a. Coba dicari dulu. Cari dulu ya. Sudah dapat? Ya, sama-sama kita baca. 1 Tawarik 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Nah, ini ayat hafalan kita minggu ini. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, harus tetap jaga kebersihan, tetap bahagia walaupun masih dalam keadaan stay home. Ya. Nah, untuk ayat hafalan ini harus tetap dihafalkan. Hanya tidak usah lagi videonya dikirimkan. Nanti ada tugasnya yang lain, kreativitas habis ibadah. Jadi habis ibadah nanti masih ada lanjutannya kreativitas. Nah, itu baru videonya dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Iya kan? Iya, Inang. Oke. Adik-adik sekolah minggu, kita punya Allah yang kuat, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Mari kita nyanyikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya dua-dua ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak Tuhan yang manis, siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Buka Hatiku. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar.
anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini pada saat ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah minggu. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu di tengah-tengah ibadah anak sekolah minggu HKBP Curup. Berkatilah hati dan pikiran kami, terlebih buat anak-anak sekolah minggu HKBP Curup yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita persiapkan Alkitab kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Daniel. Ayo, dibuka Alkitabnya dari kitab Daniel, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Kitab Daniel, pasal 3, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita membacanya secara bersama-sama. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kita baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar iya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar kisah tentang Daniel dan teman-temannya, dan juga kisah tentang teman-teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibakar dalam perapian yang menyala-nyala, api yang sungguh sangat hebat. Nah, untuk itu anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, supaya kalian dapat mengingat kembali
kisah tentang sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, silahkan tonton video saat ini. Semuanya harus memperhatikan ya, sebab nanti ada pertanyaan yang akan Inang tanyakan dari video mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar adalah penguasa yang berani dan sangat berpengaruh di kerajaan Babel. Dia mendirikan patung emas di dataran Dura, tingginya hampir 30 meter, terbuat dari emas, dan patung emas ini akan menjadi Allah mereka. Raja memilih orang-orang muda yang cerdas dari berbagai suku bangsa untuk membantu raja menjalankan pemerintahannya. Suatu hari, raja memanggil seluruh pembantunya dari berbagai provinsi itu untuk menghadiri acara khusus. Ketika raja berdiri, semua orang terdiam. Setelah trompet dibunyikan, seorang bentara maju membacakan perintah raja. Inilah titah raja. Ketika sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan lainnya dibunyikan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesudah perintah raja dibacakan, dibunyikanlah berbagai alat musik. Dan semua orang sujud menyembah patung emas itu. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba lihat ini. Wah, orang buangan dari Yehuda itu membangkang. Meski ada ancaman akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk tidak menyembah patung emas itu. Kemudian mereka diadukan kepada raja. Prajurit, segera bawa mereka kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang pilih, menyembah patung emas itu, atau kalian akan dilempar ke dalam perapian. Ingat, Tuhan atau dewa apapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari perapian ini. Tuanku Raja, Allah yang kami sembah pasti sanggup menyelamatkan kami. Seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah dan memuja patung emas yang Tuanku dirikan. Habislah kau.
perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Prajurit-prajurit itu melemparkan ketiganya ke dalam perapian yang sangat panas. Karena sangat panasnya perapian itu, para prajurit itu tidak tahan. Mereka berusaha lari. Namun nyala api itu menghanguskan mereka. Ketika raja dan orang-orangnya memperhatikan perapian itu, mereka sangat terkejut. Lihat, mereka masih hidup. Hah? Ada 4 orang di dalam perapian itu. Bagaimana bisa? Bukankah hanya 3 orang yang dilemparkan ke dalam perapian? Kenapa bisa jadi 4 orang? Lihat, mereka berjalan dengan bebas dalam api itu. Wah, yang satu itu seperti anak dewa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah kalian. Lalu keluarlah mereka dari api. Ketiganya masih segar bugar, bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Semua orang yang menyaksikan tercengang dan takjub. Tubuh ketiga orang itu tidak mempan dibakar api. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahnya telah menyelamatkan mereka, karena ketiganya benar-benar hanya percaya dan menyembah kepada Allah. Lalu raja mengeluarkan perintah. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Allah, bahkan ketika hidup mereka terancam kematian. Ketiganya memberi kesaksian yang berani dan terus terang. Mereka menyatakan kesetiaannya hanya kepada Allah yang benar. Mereka sadar bahwa murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan jauh lebih dahsyat daripada kemarahan manusia dan api yang membakar. Iman ketiganya telah teruji. Mereka memiliki iman dan pengharapan yang berpaut kepada Dia, yang menjadi perlindungan dan kekuatan mereka. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Halo teman-teman, ayo subscribe Bintang SM YouTube channel dan nantikan video berikutnya. Nah, anak-anak sekolah minggu sudah melihat videonya kan? Ayo, siapa yang mengerti tentang cerita dalam video itu? Ya, sekali lagi Inang ingatkan ya. Di situ ada tokoh yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini orang-orang baik, benar. Dan ada orang yang jahat, yaitu Raja Nebukadnezar. Ya, Raja Nebukadnezar membuat atau membangun patung emas yang sangat besar dan sangat indah.
Dan Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang untuk menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya mau menyembah Allah. Sehingga Raja Nebukadnezar marah dan menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan membuang mereka ke perapian yang menyala-nyala. Siapa yang pernah kena api? Sakit kan? Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak apa-apa kena api. Karena apa? Karena Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka. Karena apa Tuhan menolong dan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Karena mereka taat sama Tuhan. Karena mereka patuh sama Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita itu harus patuh, kita itu harus taat, kita itu harus setia kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu memberkati, menolong, dan menyelamatkan kita. Ya, ingat, tetap setia, jangan malas sekolah minggu, jangan malas berdoa, jangan malas baca Alkitab. Tetaplah setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego supaya Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, yaitu yang mengingatkan kami supaya kami setia taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu saat ini kami boleh menjadi orang-orang yang taat. Terlebih buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Jadikanlah anak-anak-Mu anak-anak yang penuh sukacita, anak-anak pembawa damai, anak-anak pembawa sukacita di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, ataupun di tempat mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, pertumbuhan anak-anak Tuhan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percayakan juga Tuhan, masa depan mereka hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih buat kedua orang tua mereka, kiranya Tuhan yang memberkati kedua orang tua mereka, yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan, agar kedua orang tua mereka dapat mendidik anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel Pro. Ada 3 tokoh dalam cerita firman Tuhan, 3 pahlawan Tuhan. Siapakah mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, mari kita nyanyikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 pahlawan Tuhan, berani melawan Nebukadnezar dengan dapur apinya, dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang
sekolah minggu pada saat ini, mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Iya, masih setia kan menunggu? Harus. Kita sudah ibadah, sudah selesai ibadah. Tadi di warta atau di pengumuman udah dengar kan? Inang bilang akan ada aktivitas. Iya, aktivitas yang menjadi tugas untuk minggu ini. Iya, penasaran nggak Inang Rani? Apa sih? Iya, anak-anak kan udah 2 bulan lebih tuh pada diam di rumah. Sekolah libur, tapi nggak bisa kemana-mana. Jadi bosan, jenuh kan adik-adik Iya, di rumah bosan kan? banget. Iya, Inang Rani penasaran nggak? Apa aktivitasnya? Apa sih tugasnya minggu ini, Nah? Guru-guru sekolah minggu mengadakan aktivitas anak-anak di rumah biar ada kerjaan. Jadi aktivitasnya anak-anak buat rekaman lagu pujian sekolah minggu yang terfavorit. Yang terfavorit itu berarti yang paling disenangi. Iya, kita kan biasanya kalau di rumah kan sering nyanyi, setiap saat nyanyi. Yang terfavorit, yang sering kita nyanyikan. Iya. Boleh dibantu mama, boleh dibantu papa, boleh dibantu abang dan kakak. Jadi nggak apa-apa satu keluarga ikut membantu. Tapi lagu favorit ya. Pakai musik enggak, Nang? Nggak apa-apa. Kalau dia bisa main gitar, nggak apa-apa pakai gitar. Bisa main piano, pakai piano. Pokoknya apa aja. Itu talenta yang diberikan oleh Tuhan dan berikan lagi untuk Tuhan. Ya, anak-anak ingat aktivitasnya ya Nang Rani. Oke. Jadi nanti kalau sudah direkam, kalau sudah yang terbaik, nanti kirim ke WA Guru Sekolah Minggu. Ingat, nggak ada lagi hayat hafalan. Jadi yang ada ini ya anak-anak, lagu favorit dikirim ke WA Guru-Guru Sekolah Minggu. Ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya adik-adik, udah paham? Sudah paham ya? Jadi minggu ini tugasnya adalah video rekaman lagu favorit. Bukan ayat hafalan, tapi ayat hafalan tetap dihafal. Ya. Jadi jangan lupa ya anak-anak. Iya, terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu. Dan